Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, setelah beberapa hari Rasulullah tidak melihat seorang perempuan yang sering betul menyapu masjid. Jadi perempuan ini setiap hari amalannya itu, dia sering nyapu masjid. Jadi sudah beberapa hari Rasulullah tidak melihatnya, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, mana perempuan yang sering menyapu masjid? Kata para sahabat, Rasulullah tidak akan peduli, Pak, cuma tukang sapu saja. Kata sahabat, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Di situ Rasulullah marah, Pak. Kenapa tidak ada kalian yang mengatakan kepada aku? Nah, jadi ini Rasulullah mengajarkan orang kita ini, Pak, Islam ini, jangan hanya kita itu rajin sholat tanpa ada kepedulian terhadap orang lain. Kemudian jangan pernah menganggap remeh orang, apapun profesinya. Ini yang diajarkan, Pak. Akhirnya Rasulullah pergi ke kuburnya dan kembali menyolatkannya, Pak, di kuburannya itu. Nah, ini yang sudah mulai hilang dari umat Islam. Kalau orang ini kaya yang mengundang, dia datang. Kalau orang kaya yang ngundang, Pak, biasanya cepat balik modalnya, Pak. Orang besar juga ngasih. Tapi giliran orang miskin yang ngundang, Pak, ada uang kecil lagi di bawah 10.000, mungkin di bawah itu dikasihnya. Jadi dari situ saja kita sudah sebetulnya tidak mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Jangan menganggap remeh orang, jangan menganggap rendah orang. Nah, sementara iblis ini cerdik dia, Pak. Dia sudah tidak bisa lagi menyuruh kita meninggalkan sholat. Dia sudah tidak bisa lagi menyuruh kita untuk tidak membaca Quran, untuk tidak berzikir. Nah, kita akhirnya disuruh untuk merendahkan orang lain, menghina orang lain. Dan ini cukup berhasil iblis sekarang ini, Pak. Misalnya gini, kalau bukan ustadz dia yang mengaji, dia akan merendahkan. Kalau giliran ustadz dia luwes, dia semangat. Jadi ini udah serangan sebetulnya nih, Pak. Serangan dari iblis ke jiwa kita, umat Islam. Sehingga kita sekarang ini mudah merendahkan orang, kita menghinakan orang, mengukur orang itu melalui kemampuan materi yang dia miliki. Berarti dialah orang yang pantas untuk dihormati dan dihargai. Nah, ini yang membuat Rasulullah itu, Pak, berbeda, Pak. Beliau seorang pemimpin yang tidak pernah merendahkan apapun profesi orang lain. Siapapun yang mengundang beliau, beliau akan datang. Nah, ini cara Rasulullah mengajarkan kita. Dan bukan itu saja, Pak. Ada sahabat Rasulullah namanya Sya'ban. Sya'ban ini selama lebih dari 40 tahun tidak pernah telat datang ke masjid. Dan selalu lebih awal daripada yang lain. Dan dia selalu mengambil tempat itu di pojok kanan. Jadi orang tidak terganggu jadinya. Kadang kan kalau kita sholat di tengah, Pak, orang mau lewat susah. Teman dia sengaja diambil pojok sebelah kanan. Jadi orang tidak ada yang lalu lalang di dekat dia. Cuman ada juga sekarang masjid yang sudah membeli sutra dia, Pak. Jadi sholat di tengah pun kita tak terhalang lagi orang jalan di depan. Boleh juga tuh, dibelilah nanti. Kalau dewan pengurus masjidnya kan tahu tuh, sudah ada sekarang jual kayunya, Pak, untuk sutra sholat. Kemudian di WC dipasang laki-laki, kalau pipis itu jongkok, jangan berdiri. Jangan dibuat pipis jongkok itu sunnah, Pak, tidak takut orang. Tapi buat kalau tidak ingin terkena prostat, tolong pipisnya jongkok. Orang kalau penyakit agak takut orang sedikit, Pak. Karena itu tidak ditanggung BPJS tuh, Pak. Mau orang nanti. Jadi ditanya oleh Rasulullah subuh itu si Sya'ban ini tidak datang, Pak. Rasulullah pas jadi imam subuh, dilihat Rasulullah dari ujung. Ternyata Sya'ban tidak ada. Maka Rasulullah katakan, tunda dulu salat subuhnya beberapa saat. Kita tunggu dulu, karena tidak mungkin Sya'ban ini tidak datang.
Sama Pak yang sekarang sedang viral itu di Masjid Nabawi, yang dapat sub pertama itu pasti itu aja orangnya semua. Jadi mereka betul-betul berlomba untuk dapat sub pertama. Kalau kita tidak usah khawatir Pak, kapan aja datang insya Allah dapat sub pertama, karena orang takut ngisi sub pertama itu. Nah jadi ada yang sampai viral yang pakai jubah warna hitam itu udah 37 tahun Pak, dia dapat di sub pertama dan di tempat yang sama. Betul-betul berburu dia untuk bisa dapat di sub pertama di sebelah kanan. Nah jadi karena sudah beberapa saat ditunggu Sya'ban ini tidak datang, kata Rasulullah, ya sudah, kita mulai saja sholatnya. Habis sholat subuh berjamaah, apa kata Rasulullah? Adakah kalian yang tahu kabar Sya'ban pagi ini? Itu kepedulian Pak, itu umat Islam ini seharusnya saling peduli satu sama lain. Sampai Pak ya, orang-orang Islam di Somalia, kalau memang kalian pecinta binatang, anggap saja kami ini binatang, tolong sayangi kami. Karena kurangnya kepedulian sesama umat Islam. Sampai dulu ada seorang syekh ditanya oleh orang Somalia, wahai syekh, sahkah puasa kami tanpa sahur dan berbuka? Bayangkan Pak, tak terjawab sama syekh itu lagi. Hanya dia jawab dengan air mata Pak. Jadi sampai orang-orang mengatakan, udahlah, anggap aja lah kami ini binatang, sayangi kami. Karena kalau kita ini Pak, sayang sama kucing, sayang sama burung-burung, sayang sama binatang-binatang lain, bukan main penyayangnya Pak. Apalagi yang sayang sama anjing tuh Pak. Anjing dimandikannya, anaknya tidak pernah dimandikan. Anjing dibawanya main. Jadi kadang-kadang wajar juga anak kadang tidak peduli sama orang tua ya, ketika masa tuanya, karena dia dulu tidak diperlakukan seperti ayahnya memperlakukan binatang-binatang kesayangannya. Jadi Rasulullah itu memang peduli dia Pak. Dia tanya, ada enggak yang tahu kabar Sya'ban pagi ini? Tidak ada ya Rasulullah. Yang tahu rumah Sya'ban ada enggak? Ada sahabat tahu ya Rasulullah. Dan Rasulullah mulai berjalan kaki ke rumah Sya'ban. Alangkah terharunya Rasulullah. 3 jam perjalanan Pak dari masjid baru sampai di rumah Sya'ban. 3 jam jalan kakinya. Tapi dia tidak pernah telat ke masjid. Dan selalu berada di saf pertama di sebelah kanan. Begitu sampai, Rasulullah disambut oleh air mata istri dan keluarga Sya'ban. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa Sya'ban? Sya'ban meninggal pagi tadi ya Rasulullah. Jadi karena meninggallah dia tidak datang sholat berjamaah. Tetapi kami khawatir ya Rasulullah. Sebelum dia meninggal, dia berteriak 3 kali. Yang pertama teriakan dia tuh, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Jadi kami khawatir Rasulullah, dia ini kematian yang buruk, padahal dia rajin sholat. Maka kata Rasulullah, tidak. Jeritan dia yang pertama itu, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Allah memperlihatkan kepada Sya'ban bagaimana pahala yang besar yang dia dapatkan selama perjalanan menuju masjid itu. Makanya Sya'ban berteriak, kenapa tidak lebih jauh daripada intinya. Jadi makin jauh datang ke masjid ini Pak, makin besar pula dapatnya. 1 langkah menaikkan derajat, 1 menghapus kesalahan. Makin jauh jalan, makin besar pahala. Cuman ini janganlah Bapak buat lagi Pak. Janganlah sampai jalan kaki lah dari rumah 3 jam. Terganggu orang nanti Pak, busuk bau itu Pak, sampai masjid, apalagi masjid orang ber-AC sekarang. Karena dia tidak bisa dibuat-buat tuh Pak. Jadi ada kita ini Pak ya, yang dia beramal betul-betul dari hati. Jadi kita mengagumi sosok seperti Sya'ban ini memang iya. Tapi kita tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan dia. Semua kita ini Pak, ada amalan andalan yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Semua kita ini Pak. Bapak pasti masing-masing punya amalan yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Itulah andalan kita itu Pak. Dan hanya kita yang tahu. Nah kemudian Pak, dia melihat bagaimana keutamaan dia sejauh itu berjalan kaki. Dia melihat bagaimana keutamaan yang diberikan Allah untuknya. Makanya dia berteriak, aduh kenapa tidak lebih jauh. Jadi apa kata Syekh Yusuf Qaradawi, Grand Syekh di Al-Azhar Kairo. Sekarang ini masjid sudah terlalu banyak sehingga sulit orang untuk mendapatkan keutamaan ini lagi.
Rasulullah dulu membangun Masjid Nabawi itu Pak, sengaja langsung besar supaya tertampung seluruh masyarakat dalam satu masjid, sehingga kita akan saling kenal satu sama lain Pak. Seperti jamaah Islam di Inggris itu tidak ada yang tidak kenal satu sama lain, karena begitu Jumat mereka ngumpul di satu tempat Pak. Jadi semuanya kenal. Kalau kita ini Pak, jarak dekat saja Pak. An-Nur di atas, di bawah, sebelah masjid lagi, sebelah lagi masjid lagi, sebelah lagi masjid. Sehingga kita akhirnya terpaut ya di sekitar-sekitar kita saja, kita jadinya yang saling kenal. Tapi ada juga bagusnya Pak. Karena kalau sempat masjid satu lah, tidak ceramah pula saya jadinya Pak. Tentu tidak ada lagi ceramah ya Pak ya. Semua tertumpuk di satu masjid. Nah jadi Pak, jeritan dia yang kedua, aduh kenapa tidak yang baru? Jadi dia setiap jalan kaki ke masjid itu Pak, dia bawa baju dua. Satu dipakai di dalam untuk jalan, yang satu lagi di luar. Itu nanti yang dipakai untuk sholat, jadi tidak bau. Karena bau apa saja yang mengganggu anak cucu Adam dalam masjid ini Pak, maka malaikat rahmat juga akan terganggu. Jadi makanya jangan sampai bau lah masuk masjid ini, mulut perhatikan. Tak bisa Bapak siwak beli cooling 5 itu Pak, paling tidak 2 kali semprot. Harum juga napasnya dia Pak. Ini kadang udahlah napas bau Pak ya. Sudah itu berbunyilah dia sholat Pak. Mau pingsan di sebelah dia tuh Pak. Layang-layang baunya. Nah jadi kemudian Pak, nanti sampai di masjid dia tukar. Nah jadi bajunya tidak bau. Jadi dia tukar. Nah dia nampak ada orang yang kedinginan. Subuh itu dia jalan. Maka dikasihnya lah bajunya yang di dalam tadi untuk orang. Dan Allah memperlihatkan keutamaan bagaimana memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkan pakaian. Itu yang membuat dia berteriak, kenapa tidak yang baru? Jadi kalau mau ngasih orang pakaian itu Pak, pakaian yang kita aja masih suka dengan pakaian itu. Jangan sampai yang bawa bajunya tanggal, ketiaknya robek, itu yang kita sumbangkan. Baju yang masih layak pakai, cuman karena Bapak setiap bulan tuh membeli baju, Bapak kasih yang masih bagus itu ke orang. Jangan yang kabur-kabur kasih Pak. Yang masih bagus, yang masih layak pakai. Nah jadi kemudian teriakan dia yang ketiga, aduh kenapa tidak semuanya? Dia pernah melihat orang lapar di jalan Pak. Dia bawa bekal makanan roti, kemudian roti itu dia belah dua. Dia kasih kepada orang yang kelaparan ini. Setelah dia melihat apa janji Rasulullah, ma min muslimin yut'imu akhahu hatta yusbi'ah. Siapa yang ngasih makan orang lapar, wa yaskihi hatta yurwiyah, ngasih orang minum sampai puas, illa ba'dahu Allah taala minan nar. Tidak ada balasannya kecuali dijauhkan Allah dari neraka. Jadi jangan pernah sepelekan Pak, ngasih orang makan, jangan pernah sepelekan. Besar di sisi Allah kalau ngasih orang makan itu Pak. Nah karena dia melihat keutamaan itu, maka dia berteriak, aduh kenapa tidak semuanya? Karena besarnya dia melihat pahala memberi orang makan. Nah dari sini terlihat juga Pak, Rasulullah itu suka memberi kabar baik yang menyenangkan hati orang. Jadi istrinya mengeluh mengatakan, aku mendengar dia berteriak Rasulullah. Rasulullah hibur, bukan itu teriakan dia itu bagus sebetulnya. Bukan jelek teriakannya. Jadi Bapak kalau ada kawan Bapak yang curhat cerita yang menakutkan, Bapak cari yang supaya dia bahagia dengan arti yang dia takutkan itu. Ini kadang Pak tambah ditakutkannya lagi Pak. Aku mimpi semalam, rasa dadanya bergoncang. Itu biasa, itu bencana tuh. Azab Bapak tuh Pak, siap-siaplah Bapak tuh Pak. Itu biasa mimpi-mimpi macam ini parah akibatnya. Itu ketakutan orang gara-gara gitu. Biasakan memberi orang kata-kata baik. Bapak tahu enggak Pak, kelebihan Ibnu Sina. Dokter Ibnu Sina itu Pak, dia selalu memberikan kabar baik. Pokoknya jangan bikin orang cemas, karena dalam Islam ini ada amalan yang dicintai Allah Pak. Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang. Itu besar pahalanya itu Pak. Kita masuk ruangan dokter Pak. Dokter bertanya kepada Bapak, apa keluhan Bapak? Dada saya ini dokter, pokoknya perih, sering bergetar dia. Coba saya periksa Pak. Alhamdulillah Pak, detak jantung Bapak bagus. Bapak sehat, padahal berserak bunyinya Pak. Cuman tidak bilangnya Bapak. Itu aja Pak, itu sudah mulai bisa menyehatkan kita Pak. Apa pantangannya dokter? Nggak ada Pak. Bapak makan apa aja, aman ini. Karena dokter itu tahu, tidak berapa bulan lagi secara medis umur Bapak Pak. Suruhnya Bapak makan semuanya.
Tapi karena berita baik itu Pak bisa membuat orang sehat. Tapi bapak sakit kepala biasa, masuk ke ruang dokter, geleng-geleng aja kepala dokter Pak, bertambah penyakit bapak juga. Pas bapak masuk, tambah 25% tuh Pak. Apa keluhan bapak? Sakit kepala saya di sebelah. Waduh, nampak nak main-main nih Pak. Saya angkat tangan, nengok mata bapak juga udah tahu saya. Parah nih Pak. Akhirnya bisa mati bapak keluar dari ruangan itu tuh Pak. Jadi ini satu ajaran Rasulullah Pak ya. Jadi jangan kita nganggap ajaran Islam ini kita disuruh sholat saja, disuruh puasa saja, tidak. Buah dari sholat kita itu Pak, kepada jadinya akhlak yang baik. Aktsaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Sebagian besar yang membuat orang masuk surga itu Pak, takwa kepada Allah dan baik akhlak. Ya Rasulullah, ada orang rajin sholat, rajin zikir, rajin puasa, tapi gayanya busuk, begitulah kira-kira Pak ya. Sama orang itu sinis, sering menyakiti orang, apakah dengan kata-kata atau sikapnya. Kata Rasulullah, khairu fiha ya min ahlina. Sedikit pun tidak ada nilai kebaikannya dan dia adalah ahli neraka. Nah, jadi mudah-mudahan sifat yang diajarkan Rasulullah ini tertular kepada kita sebagai umatnya untuk tidak pernah menganggap remeh orang lain apapun profesinya. Beri orang kabar gembira, beri juga orang peringatan dengan cara yang baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.